Like and Share ini adalah cerita tentang dua remaja umur 17. Kalau Sarah mau berumur 18 ya. Oke, nggak jauh lah sama umur kita sekarang kan. Mereka adalah bestie. Oke. Dan nah lanjutin deh dari situ. Gimana ya? Tentang eksplorasi remaja yang wajar kita semua alamin saat kita remaja dan bahkan sampai sekarang, dan tentang lika-liku yang kita temui dalam kehidupan, mau itu sengaja kita ketemui atau nggak sengaja kita ketemui. Karena ini film yang multifaceted, multi-layered, banyak sekali isu yang diangkat di sini. Tapi mungkin aku bisa berbicara tentang isu karakterku secara spesifik. I hope that everybody who watches this film can realize bahwa ada banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terumpati. Yeah. Untuk film ini juga ditujukan untuk orang-orang yang mungkin syukurnya tidak terpapar dengan kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun. Dengan ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Dengan menonton ini jadi bisa lebih mengerti tanda-tanda buruk atau red flags. Hard Rock FM Jakarta, Bandung, Surabaya, the best lifestyle and entertainment station. Hai, selamat malam Hard Rockers. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack seperti biasa sampai jam 11 malam. Tapi hari ini spesial banget karena kita akan membahas satu film Indonesia yang harus banget lo tungguin, harus segera lo tonton kalau nanti sudah tayang. Karena film ini relate banget dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat, apalagi belakangan juga lagi marak terjadi kasus kekerasan seksual. Jadi ini satu film yang penting banget untuk lo tonton. Judul filmnya adalah Like and Share. Dan malam ini gue juga sudah kedatangan dan ditemani 3 cast dari film Like and Share. Ada Aurora Ribeiro, Arawinda Kirana, dan juga Jerome Kurnia. Hai, terima kasih sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol dan sharing soal film Like and Share. Ini boleh diceritain lagi gak sih ke Hard Rockers dari kalian sendiri, sebenarnya film Like and Share itu tentang apa sih? Siapa duluan? Ana dong, dari kemarin kan udah kita berdua ya. Oh, ini promo pertama atau mau Kalau dulu nanti gue ngikutin. Boleh dari Aurora dulu, silahkan. Oke. Like and Share ini adalah cerita tentang dua remaja umur 17. Kalau Sarah mau berumur 18 ya. Oke, nggak jauh lah sama umur kita sekarang kan. Mereka adalah bestie. Oke. Dan nah lanjutin deh dari situ. Gimana ya? Tentang eksplorasi remaja yang wajar kita semua alamin saat kita remaja dan bahkan sampai sekarang, dan tentang lika-liku yang kita temui dalam kehidupan, mau itu sengaja kita ketemui atau nggak sengaja kita ketemui, gitu sih kira-kira. Oke. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Ini berarti sebenarnya banyak point of view-nya dari dua remaja perempuan yang bestie ini gitu kan ya. Berarti kalau misalnya dibilang umur-umur 17, 18 udah SMA akhir gitu kan. Kalau ada yang bilang masa-masa paling indah adalah di SMA, masa remaja. Tapi di film ini menggambarkan bukan cuman seru-serunya doang, tapi juga justru struggle-nya ya. Struggle dan pelajaran-pelajaran hidup. Bukan pelajaran di sekolah ya? Bukan, iya dua-duanya. Pelajaran hidup. Oke, ini kalau misalnya memang tadi dibilang filmnya juga banyak pesan-pesan dan menggambarkan tentang kekerasan seksual yang juga sayangnya sekarang masih banyak banget terjadi gitu, apalagi di Indonesia. Bukan hanya secara langsung tapi juga ada yang berbasis online gitu kan. Kalau perspektif kalian masing-masing terhadap hal ini seperti apa? Gimana tadi? aku juga kayak apa ya tadi pertanyaannya? Ini kan filmnya menggambarkan tentang kekerasan seksual juga yang juga lagi marak terjadi gitu kan. Berbasis online juga banyak terjadi. Nah, kalau perspektif dari kalian sendiri untuk hal ini saat ini seperti apa? Pelecehan seksual, kekerasan seksual dan semua bentuknya dan turunannya itu udah sering terjadi dari masa lalu, dari zaman dahulu udah terjadi dan sekarang lebih banyak. Zaman sekarang dengan adanya platform lebih banyak, informasi yang sangat cepat gitu, bisa terjadi juga lebih mudah ke kita ya kan, melalui
sosial media dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku kita harus bisa lebih pintar lagi, harus lebih berhati-hati lagi dengan ini semua gitu. Karena sangat rentan untuk bisa terkena dan menjadi korban. Gitu sih. Jadi harus bisa harus lebih berhati-hati lagi, lebih peka lagi, dan apabila sudah terjadi ya kita juga harus menerimanya dengan gimana ya, sharing kepada orang lain dan ya intinya harus lebih berhati-hati sih. Semuanya ya harus hati-hati banget ya. Ini terutama biasanya nih gue juga jadi penasaran sudut pandang dari Aurora sama Arawinda sebagai perempuan gitu kan, dimana dalam hal ini banyak banget memang akhirnya terjadi pada perempuan gitu, nggak peduli usia ya kan. Nah kalau menurut kalian gimana nih, apalagi dengan kalian memerankan remaja gitu di film ini, perspektif kalian terhadap hal ini seperti apa? Maksudnya aku sebelum film ini sih jujur I wasn't that aware of things like this happening a lot these days gitu. Jadi dengan aku kenal sama karakter Lisa dan kenal sama Mbak Gina yang sangat ingin menyuarakan ya ini gitu, tentang ini gitu. Ya jadi ngebuka mata aku, lebih ngebuka lagi dan jadi bring so many more feelings yang bisa lebih empati dan simpati sama yang mungkin pernah mengalami. Dari Arawinda gimana? Kekerasan seksual itu banyak sekali bentuknya dan formnya, dan menurut aku di film Like and Share ini tuh mengasih lihat kepada audiens bentuk kekerasan seksual yang nggak obvious atau nggak sering kita sadar bahwa itu adalah kekerasan seksual. Nanti mungkin kita bisa lihat di filmnya gitu, dan menunjukkan kalau korban itu mempunyai caranya sendiri untuk bertahan. Karena kalau misalnya udah ada seorang penyintas kekerasan seksual, mereka tidak bisa melakukan apapun yang lain selain bertahan, dan cara mereka bertahan itu adalah cara mereka sendiri, walaupun itu sometimes it doesn't make sense. And you guys will see in the film later how the penyintas deals with her sexual assault case. Kadang ada yang bisa langsung keluar ngomongin dan justru bercerita, itu membantu untuk mereka untuk bisa bertahan dan dealing with it. Tapi justru ada yang membuat diri mereka sendiri untuk bungkam, gitu, and not speak up about it. Because when you're placed in a position when you've been sexually assaulted, you don't even want to admit it to yourself, apalagi admit it to other people. That is very hard, and I really hope that through this film, people can realize that you should not force victims of sexual assault to come out and tell their story or to do anything else that's not what they want to do, because it's their journey. Benar. Dan karena itu pasti jadinya sulit sekali ya gitu, bahkan untuk mengakui ke diri sendiri, apalagi harus bercerita ke orang banyak. Ini menurut gue juga berarti semakin menegaskan kalau film Like and Share benar-benar menjadi satu film yang patut banget ditunggu penayangannya dan ditonton gitu ya, dengan bijak. Ini tapi dengan mengangkat tema berarti kan ada trauma kekerasan seksual gitu ya yang digambarkan dalam film ini. Ada trigger warningnya nggak? Ada. Oke. Di awal filmnya itu pasti ada trigger warning. Right, oke, that's good. Dan karena kalau menurut gue pribadi ya, gue nggak ngomong untuk yang lain, tapi menurut gue pribadi, trigger warning itu sangat penting. Jadi khususnya kepada penyintas-penyintas, saat pada nonton ini banyak sekali adegan-adegan yang mungkin akan memicu, makanya ada trigger warning. Dan kalau menurut gue pribadi, misalnya kalian gak kuat pada saat nonton, jangan dipaksain. It's okay gitu untuk keluar. It's okay untuk you don't have to force yourself. Karena
film ini juga bertujuan untuk orang-orang yang terutama anak-anak muda bisa melihat betapa jahatnya dunia gitu. Nggak selalu untuk penyintas pada pas nonton ini jadi kita nggak mau jadi ke trigger lagi gitu. Makanya ada trigger warning di awal. Oke. Dan Bagina pun sebenarnya udah sempat bilang kalau ini tuh sebenarnya bukan film buat untuk yang udah pernah ngalamin dan mungkin apalagi belum heal gitu. Belum sembuh dari itu. Dari Mbak Gina sendiri sudah menyatakan itu ya. Ini memang film yang disutradarai sama Mbak Gina Esnur dan dia bukan cuma berperan sebagai sutradara tapi juga penulis skenario dan juga produser ya. Yes. Betul. Karakter dari kalian masing-masing itu memerankan siapa dan karakternya seperti apa sih? Boleh dari Aurora dulu mungkin? Aku di sini berperan sebagai Lisa. Lisa adalah remaja berumur 17 tahun yang kehidupannya baru saja berubah banget gitu. Dan untuk menyesuaikan sama itu dia kesusahan dan struggle. Jadi dia merasa kesepian, dia merasa sendiri karena juga hubungan sama mamanya juga jadi jauh dan mamanya tiba-tiba nikah gitu dan pokoknya banyak perubahan yang baru gitu. Which makes her feel alone dan satu-satunya orang yang bisa dia cerita itu ya Sarah yang diperankan sama Arawinda. Sarah ini adalah sahabatnya Lisa. Yes. Seperti apakah karakter seorang Sarah, Arawinda? Jadi saya di sini berperan sebagai Sarah. Mungkin dalam kayak like from an outside point of view, they're very different people because she's super introverted and I'm super extroverted. I mean, like Sarah is super extroverted and she's like an ambitious type who like likes to do everything. Dia suka roller skating, dia juga suka like she likes to do a lot of things. And so I think they complement each other in that way. They fill in the holes that each other has and mereka tuh mencoba untuk menavigasi dunia ini bareng-bareng gitu. Sarah juga punya komplikasi dalam keluarga gitu. Terutama sama abangnya gitu yang diperankan oleh Kevin Julio. Dan ya seperti remaja biasa aja yang rentan terhadap membuat mistakes, you know, and I think the film is kind of like showing the humanizing side of making mistakes as a teenager. Interesting. Kalau Jerome, karakter apa yang lo perankan? Aku berperan sebagai Devan. Devan ini adalah laki-laki berumur 20 akhir. Bekerja kantoran pada umumnya gitu ya. Karyawan muda nih. Tapi ada sisi Devan yang mungkin dia tidak kasih lihat ke umum. Dia mempunyai sisi yang tidak baik, yang tidak bisa diterima masyarakat. Intinya adalah dia orang jahat. Devan ini adalah orang jahat. Dan ketika Mbak Gina menulis naskah ini, menulis karakter Devan, dan akhirnya aku bisa diberi kesempatan untuk memerankan Devan, aku sangat bahagia. Kenapa? Karena aku sangat respect kepada Mbak Gina karena beliau menuliskan karakter orang jahat ini, Devan, antagonis lah sebut saja. Itu tanpa ada alasan. Karena seringkali terjadi ketika orang menulis karakter yang jahat, itu dikasih alasan. Kenapa dia jahat? Karena dulunya begini, gini. Kalau menurut aku orang jahat mah jahat aja. Dia sudah dewasa kok, dia udah tahu apa yang dia lakukan itu jahat. Kita nggak boleh kasihani. Nah ini juga yang aku lihat di karakter Devan. Intinya kalau ditanya, dia adalah orang jahat aja. Kenapa? Kita nggak tahu. Jadi jangan selalu kita harus kasihanin orang jahat. Justifying. Tapi ini jadi seru banget kalau misalnya ngomongin memang perbedaan karakter protagonis dan juga antagonis gitu ya. Kadang dalam sebuah film emang sebenarnya kalau karakter itu bisa digambarkan memang sebagai yang namanya manusia, kita adalah emang kompleks gitu ya. Kadang emang orang baik tapi kadang bisa jadi jahat juga. Nah, kalau
peran yang lo mainkan dalam film ini termasuk karakter jahat tapi yang do people can still like root for? I don't think so. Emang pure jahat aja iya, ya? Iya jahat. Kayak buat apa root for orang jahat gitu. Oke. Ya kan? Oke. Ini pada saat pertama kali kalian nerima skripnya gitu ya, pertama kali baca skripnya gitu, apa yang kalian bayangkan dari karakter kalian masing-masing gitu? Yang bisa ini gue like what kind of things that you guys think you can bring to the table to the character untuk benar-benar menghidupkan karakter kalian masing-masing? Kalau aku sih pertama lumayan kesusahan ya, karena sisi Devan yang kita tonjolkan itu sisi jahatnya. Itu sehari-hari susah kita lihat. Karena cara aku masuk ke karakter itu biasanya melalui observasi. Kayak bagaimana kita observasi orang melakukan sesuatu. Sedangkan sisi ini biasa orang kasih lihat di ruang tertutup atau kepada mangsanya. I see. Jadi kesusahan itu timbul dengan cara observasi. Jadi aku harus melakukan cara-cara yang lain, yaitu membaca-baca kejadian-kejadian buruk yang pernah terjadi kepada orang gitu. Pelakunya seperti apa sih? Dan juga dicampur dengan imajinasi. Namun dipermudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang baik yang diberikan oleh wahana kreator dan juga Star Vision. Kita diberi kita dikasih kesempatan untuk diskusi dengan psikolog, seksolog, intimacy coach dan lain-lainnya. Jadi ketika ada pertanyaan, ketika ada keraguan, ketika kita pun ke-trigger, karena kan bisa aja gitu. Ketika mendalami suatu karakter dengan film yang sangat berat ini dengan message yang sangat kuat, bisa aja kita juga ke-trigger gitu, kita sebagai orang yang memerankan karakter. Jadi kita diberi fasilitas yang baik untuk supaya kita tetap di jalur yang nyaman, jalur yang aman, bisa memerankan karakternya dengan sesuai gitu. Right, Dari Arawinda dan Aurora seperti apa nih? Kalian harus menjadi remaja perempuan gitu ya dengan sekian banyak struggle-nya. Apa yang kalian lakukan untuk beneran bisa bring out the character to life? I think being in conversation with a lot of different teenage girls really helped, especially being in conversation with the creator of the character itself, which is Mbak Gina. And selama masa reading, I just position myself as Sarah. I'm like, what would Sarah do? What would Sarah say? And I think aku sama Sarah mempunyai beberapa kesamaan in a way that she is a character that tries hard to perfect herself. And she tries to achieve this, to achieve that. And that resonates with me. Cuman in the end, what is it for? If as a young woman, you were not really aware of the things and dangers that encounter you in this lifetime. So it's like Sarah was so busy perfecting herself, but kind of forgetting the things that matter, which is, I guess, awareness, logical thinking in some aspects of life, and kepekaan sih maksudnya. Right off the bat, that's what I can think about. But what I like about this film is that it humanizes that. Kayak ya udah emang manusia aja kayak gitu. You know, and it's okay that you encounter evils in life. But it's just fun to see how Sarah bounces back from that in the movie. So it's very interesting to Karena watch. emang itu yang terjadi juga sebenarnya yang kita alami ya dalam kehidupan ya kan ya, bertemu dengan berbagai macam orang dengan segala macam tantangannya. Dari Aurora sendiri gimana nih memerankan Lisa yang lebih ke introvert? Kamu sendiri sebenarnya in real life are you more of extrovert person or introvert?
Now I'm not sure. Because I'm going through some 50-50 ya. Jadi ambivert. Tapi aku nge-recharge my energy tuh emang sendiri sih. Oke. Jadi aku yakin aku introvert. Tapi nggak kalau di luar banget gitu. Ya nggak banget juga. Terus gimana untuk bisa benar-benar mendalami karakter Lisa dalam film Like and Share? Sebenarnya aku lumayan ngerasa connected sama Lisa dan deket sama Lisa sih, karena ada banyak hal yang aku bisa relate juga dari Lisa, dan aku bisa ya banyak kesamaan ya sama Lisa gitu. Dan sebenarnya kita dikasih reading lumayan lama ya, kayak 2-3 bulanan gitu. Jadi itu juga ngebantu banget untuk ngegali lagi, dan kita dikasih acting coachnya juga. And it was really helpful, dan Mbak Gina juga mostly selalu ada di situ juga gitu untuk ngeliat kita dan bener-bener berdiskusi ya? Dan saling diskusi. Ya sama aja tadi ngomong gitu. Pada saat syuting akhirnya untuk menemukan chemistry antara satu sama lain gimana nih? Apalagi sama yang paling jahat. Kan jahat cuma di layar. Jahatnya karakter. Ya mau nggak mau. Terpaksa. Nggak lah, karena memang sebelumnya kalau dari aku udah pernah kenal sama Aurora, udah pernah kenal sama Ara, jadi dan kita juga dikasih proses yang panjang. Selain kita serius-seriusan, kita juga ada bercanda-bercandaan, dan itu menurut aku menjadi ya mencairkan kita menjadi satu lah. Oke. Jadi gampang lah ya untuk dapat chemistry-nya on screen pun ya gitu kan. Ini selama kalian berarti syuting berapa lama nih untuk proses film Like and Share ini? 1 bulan. 1 bulanan. 1 bulan ya? Proses syuting ya? Proses syuting, iya ya. Kalau preparasinya lebih lama. Lebih lama. Oke. Ada momen-momen yang paling memorable nggak selama syuting gitu? Apalagi melihat kalau misalnya memang ceritanya sebenarnya cukup, mungkin maksudnya bisa dibilang berat, tapi juga mungkin ada momen-momen paling emosional gitu yang jadinya memorable banget pada saat proses syuting yang bisa di-share. Yang paling keinget gitu. Kalau menurut aku buat aku pribadi yang paling memorable itu prosesnya. Karena ini bukan pertama kali aku melakukan adegan intimate dalam suatu film, tapi ini pertama kali kita diberi intimate coach. Dan ini sebuah pelajaran baru yang akan aku terapkan ke depan-depannya. Misalnya bekerja di salah satu film ke depannya dan mereka tidak memberikan ini, aku akan yang memajukan diri untuk menawarkan menggunakan proses ini. Jadi aku bocorin sedikit contoh ketika misalnya si A dengan si B akan melakukan adegan intim, kita akan latihan dulu. Kita akan diskusi dulu sebelumnya. Kira-kira dengan ucapan pertama, kamu nyamannya bagaimana? Apa yang boleh dipegang, apa yang nggak boleh dipegang? 1. Proses consentnya nih ya. Iya. Kedua, kita akan melakukan ke langkah berikutnya dengan menyentuh dan disentuh. Apa yang boleh disentuh, apa yang nggak boleh disentuh. Dan ketiga, karena consent itu orang suka berpikir itu satu arah. Contoh misalnya aku ada adegan telanjang. Biasanya ditanya yang telanjangnya gitu. Kamu berani nggak telanjang? Tapi kan kita juga harus mikir orang yang ngelihat. Nyaman nggak? Kamu ngelihat nyaman nggak ngelihat aku telanjang? Right. Kayak hal seperti itu. Dan juga yang menurut aku sangat memorable adalah satu langkah lagi ketika kita pada proses workshop melakukan itu dan pada saat proses syuting kita ulangi lagi pas sebelum adegan. Kenapa? Karena konsensual itu bukan suatu hal yang pakem, tapi suatu spektrum. Betul. Jadi misalnya kemarin aku nyaman dipegang di muka, hari ini nggak nyaman di muka, kita harus ngomong, dan itu sebuah hal yang sangat memorable yang akan aku simpan selamanya. Proses misalnya konsensual tuh beneran bisa hitungan detik berubah tiba-tiba abis ini gue juga gak nyaman, ya berarti lo jangan lakukan itu gitu kan ya. Alright, dari Aurora sama Arawinda mungkin ada momen-momen memorable lagi yang juga pengen di-share?
selama proses syuting maupun persiapannya? Banyak sih, mostly sebenarnya yang paling memorable yang pastinya kebersamaan kita ya. Sweetness. Iya, dan aku sih belajar banyak banget sih di sini, belajar banyak hal baru. Karena ada acting coach tadi itu dan cara Mbak Gina treatment ke kita juga untuk gimana cara kita masuk ke dalam karakter yang lumayan depth-nya lumayan dark ya gitu. Dan dark, betul. Oke. Gitu sih. Dari Arawinda? Yeah, more or less the same. Ini kayak salah satu syuting aku yang paling memorable. Okay. I think a part of it is because I already know these people before. Aku sama dia kebetulan emang udah deket dari sebelum syuting. Terus pas jadi gampang ya untuk bawa di on screen-nya. Terus pas dapet bareng-bareng gue kayak kok bareng-bareng gitu. Iya, aku baru tahu lah. Iya. Gimana sih? Aku sama Jerome udah kenal dari 2017. Right. So it's fun times, and then meeting all of these new people, and I can safely say all of the cast and the crew and everybody who worked here itu semuanya good vibes. Like everybody gets along with everybody, I think, and it's just fun times on set. There is no segregation whatsoever. And again, the way that Mbak Gina directs us and is so inclusive over us, it's very different and very new and very good for me. Jadi the whole environment juga sangat mendukung ya untuk bisa membuat proses syuting jadi nyaman buat semuanya juga ya. Oke. Ini kalau dari antara kalian bertiga pada saat syuting, kira-kira siapa yang paling sering take ulang? Waduh. Enggak, kita di sini semua profesional. Keren. Tapi take ulang bukan berarti nggak profesional. Iya, betul. Jadi biasa take ulang karena buat pilihan. Iya, benar-benar kasih alternatif ya. Itu rahasia dapur, nggak boleh dibahas. Kira-kira mana yang lebih dapet nih? Gak ada yang lebih sih. Oke. Gak ada yang lebih-lebihan, kayaknya sama-sama aja. Ya, ada yang lebih-lebihan, ada yang kurang-kurang, disamain. Sama rata. Nice. Ini kalau misalnya dari kalian sendiri gitu ya dengan film yang benar-benar syarat makna sekali gitu ya dari ceritanya gitu ya, dari mungkin nanti dari adegan-adegan yang ditayangkan gitu yang nanti akan bisa kita tonton nih Hard Rockers. Kalau dari kalian sendiri apa yang paling kalian harapkan dari orang yang menonton, pesan apa yang paling kalian harapkan bisa sampai ke orang yang menonton like and share? Ada banyak banget sih, banyak banget karena ini film yang multifaceted, multi-layered, banyak sekali isu yang diangkat di sini. Tapi mungkin aku bisa berbicara tentang isu karakterku secara spesifik. I hope that everybody who watches this film can realize bahwa ada banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terumpati. Terumpati dan dialihkan dengan isu lain, atau banyak sekali dia terumpati gitu. Dan again yang udah pernah saya sebutkan sebelumnya, korban mempunyai cara sendiri untuk bertahan dan menyembuhkan, or at least mencoba untuk menyembuhkan dirinya sendiri. And so the message that I hope can get across to people is let them heal and on their own terms. Don't force them to heal publicly, or don't shun them to heal privately. Let them heal in their own terms. And I guess lebih peka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia ini. Gitu sih. Dan juga mungkin untuk film ini juga ditujukan untuk orang-orang yang mungkin syukurnya tidak terpapar dengan kekerasan atau pelecehan dalam bentuk apapun. Dengan ini bisa menjadi sebuah pelajaran. Dengan menonton ini jadi bisa lebih mengerti tanda-tanda buruk atau red flags. Ya, supaya kedepannya tidak terjadi kepada mereka. Right. Dan aku juga, karakter aku Lisa sebagai support systemnya Sarah gitu. Mungkin orang bisa kadang kan suka kebawa emosi ya. Kita ngelihat orang yang kita sayang
mengalami sesuatu yang buruk gitu, dan kita juga jadi kebawa gitu, dan kita yang kayak you have to talk, you have to do it this way gitu. Kita yang tahu kita ini yang paling baik lah untuk mereka gitu, karena kita sayang sama mereka dong gitu kan. Tapi ya ternyata ya nggak bisa kayak gitu. It will make it worse, and our language of support mungkin bukan jadi language of supportnya mereka gitu. Bisa berbeda-beda ya. Okay. And I think it's a really important message yang juga tadi disampaikan sama Arawinda ya. Jadinya kalau menonton film ini maksudnya bukan hanya lebih membuka mata lagi, aware gitu terhadap kekerasan atau kasus-kasus seperti ini yang memang sebenarnya terjadi, tapi juga untuk ke diri kita sendiri mungkin bisa lebih membangun simpati dan juga empati gitu ya pada saat berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Tapi bener ya, sebelum tayang 8 Desember ini sebenarnya sudah ada pemutaran khusus di 5 kota besar di Indonesia. Betul. Ya, boleh di-share, ini katanya dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ya. Oke, jadi gimana nih si pemutarannya, di mana aja? Pemutarannya itu ada di Solo. Oke. Ada di ada di Semarang. Ada di Jogja. Kebetulan kita juga menjadi bersyukur mendapat kita mengikuti main competition di Jogja Asian Film Festival. Oke. Jadi akan ya di JAF juga. Terus ada di kota apa lagi? Bandung. Kemarin udah sempet Makassar ya? Tahu. Bukan. Minggu depan ya. Oke. Sorry salah. Begitu. Tapi ini semua benar dalam rangka si 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini ya. Jadi ditayangkan sebelum official release ya di tanggal 8 Desember ya. Oke, ini kalau ada satu elemen gitu ya dari film Like and Share yang menurut kalian akan bikin orang emang kehook banget untuk menonton, kira-kira elemen apakah itu? Dari masing-masing mungkin punya jawaban yang berbeda atau mungkin sama. Apakah dari plotline ceritanya, dari karakter-karakternya, atau mungkin udah disebutin juga tadi, karena ini bisa jadi relatable. Jangan sampai relatable juga. Iya. Jadi ini tentang dua remaja yang ingin mengeksplorasi hidup, which is itu adalah kebebasan mereka untuk mengeksplorasi hidup gitu. Tapi dengan mengeksplorasi kita harus berhati-hati gitu. Jadi proses eksplornya yang pasti semua orang lewati. Nah itu mungkin yang bisa menurut aku ya, bisa ngehook. Oke, jadi ada elemen kedekatannya sebenarnya dengan yang kita alami sehari-hari gitu kan. Dan juga kita di sini kasih lihat sisi the bright side of being a teenager and wanting to explore, and also the dark side of it juga. And I think the execution of the film itself is very very interesting. Obviously kalian udah lihat trailernya, the cinematography is mind-blowing. It's by Deska Binar, so sound design is also amazing because we have elements of ASMR. Terus kayak kalau misalnya kalian di trailernya tuh salah satu yang paling stick out to me juga the sound design, because it's very crisp and it kind of like puts me into the universe of the film, and I admire the film side so much, and it's a very very well executed film. Konsepnya, production designnya, everything, wardrobe, kayak ASMR, it's something yang jarang banget diangkat di film. It's a very interesting concept, dan yang kayak film itu nggak yang kayak like what she said, not so dark, tapi ada that playful moments of being a teenager. Justru malah terang. Right, okay. Makanya kita mempunyai slogan atau moto itu lihat, dengar, dan rasakan. Semua indera tuh ya digunakan di situ ya, lihat, dengar, dan rasakan. Ini kalau Hard Rockers juga pasti udah sempat ngelihat teasernya ASMR yang tadi dibilang sama Arawinda. Mungkin awal-awal nonton, apakah ini film tentang makanan gitu kan? Ternyata banyak sekali kompleksitas pesan di dalam ceritanya gitu, dengan karakter-karakter yang sangat menarik. Sekarang boleh dong dari Jerome, Arawinda, dan juga Aurora masing-masing ajakin Hard Rockers untuk menonton film Like and Share. Jangan lupa nonton film Like and Share tanggal 8 Desember 2022 di
Bioskop Indonesia. Jangan lupa dilihat dulu tuh ya trigger warning di awal, dan dari pesan Bagina sendiri memang sudah dikasih tahu gitu ya untuk film ini memang mungkin harus ditonton dengan hati-hati juga, gitu ya. Alright, kalau gitu thank you so much Jero, Marawinda dan juga Aurora udah nemenin kita di Soundtracks hari ini, Hard Rockers. Jangan lupa ditungguin film Like and Share, sekali lagi akan segera tayang 8 Desember di bioskop-bioskop di Indonesia. Jadi kita nantikan bareng-bareng, dan kita akan ketemu lagi di Soundtracks berikutnya. Dengerin di Hard Rock FM Jakarta, Bandung dan juga Surabaya, dan ditonton juga di YouTube channelnya Hard Rock FM. Thank you. Bye.